Halo adik-adik, selamat pagi dan kembali lagi kita di ibadah pelayanan anak di Minggu tanggal 20 September 2020. Dan seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu yaitu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu untuk pembukaan dan marilah kita berdiri dan dengan sikap sempurna mari kita menyanyikan lagu Marspel KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Bertambah Tuhan, kami pujuk bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita sudah memberikan lagu Mas PA, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kembali lagi mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan setia yang masih Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami mau beribadah, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, tengah hingga selesainya ibadah kami. Dan kiranya Kau memberkati kami juga agar firman yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan pagi hari ini kita akan membaca Mazmur kita yang terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 100 ayatnya yang keempat dan 5. Kita akan membacanya secara responsorial. Ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh kakak layar di samping kakak dan juga adik-adik. Baik, mari kita mulai. Puji Allah dalam baitnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kira-kiranya adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa ya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Minggu Impa tanggal 20 September 2020. Kita ibadah Impa melalui media sosial pada pagi hari ini. Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah siap pada pagi hari ini, marilah kita siapkan Alkitab kita. Buka Alkitabnya dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Namun sebelum itu adik-adik, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang kami sudah lalui Bapa. Dan sekarang ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Seperti biasanya kita baca Mazmur respon serial, dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan berbalasan. Kaidah yang akan bacakan yang tercetak keluar, dan kakak layan dan adik-adik di rumah yang akan membacakan yang tercetak ke dalam. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adik-adik. Terpujilah Kristus. Apa kabarnya adik-adik? Tentunya sangat luar biasa ya adik-adik ya. Dalam 1 minggu Tuhan sudah menyertai adik-adik dalam mengikuti ujian tengah semester. Dan pada saat ini juga adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah Impa. Namun pun itu melalui media sosial beribadah Impa di rumah. Tetapi adik-adik harus semangat memuji dan besarkan nama Tuhan. Adik-adik tahu enggak? Pada saat ini bacaan kita dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Judul pembelajarannya adalah Aku adalah milik pusaka Tuhan. Aku adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik perlu tahu bahwa diri kita ini adalah milik pusaka Tuhan. Dan TPK-nya, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Dan yang kedua, mengenal bahwa dirinya tidak boleh takut untuk memiliki cita-cita dan harapan.
Yang ketiga, menyebutkan cita-cita dan harapan yang dimiliki. Anak-anak semua di dunia ini adalah milik pusaka Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita ini adalah milik pusaka Tuhan. Kita perlu bersyukur ya adik-adik. Pada saat ini kita mendengar cerita dari Raja Salomo. Salomo itu adalah apa? Anak siapa? Anaknya Raja Daud. Salomo diberkati Tuhan, diberikan dia kepemimpinan yang hebat, karena Salomo adalah takut akan Tuhan. Salomo adalah milik Tuhan. Nyanyian Syiar Salomo, kenapa Mazmur ini, kitab Mazmur ini dinyatakan nyanyian Syiar Salomo? Karena kisah hidup Salomo bisa sangat membantu dalam memahami Mazmur ini. Kita tahu bahwa kerajaan Israel mencapai puncaknya. Kejayaannya adalah di zaman pemerintahan Raja Salomo. Keberhasilan untuk membangun bait Allah di Yerusalem dan adanya kedamaian adalah kepemimpinan Raja Salomo pada saat itu. Tetapi Raja Salomo menyadari bahwa, adik-adik baca di ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo menyadari bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, dia menyadari bahwa apa yang kelebihan Salomo. Salomo meminta kepada Tuhan bahwa berikanlah aku hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga bisa aku mengetahui musuh-musuhku dan bisa aku memimpin bangsa Israel, bangsa yang terbesar. Dia membangun kota Yerusalem pada saat itu. Itulah kehebatan yang dikasih Tuhan kepada Raja Salomo pada saat itu. Pada waktu itu Raja Daud membangun, tetapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tetapi dia berkenan kepada Raja Salomo, anak dari Daud. Karena Tuhan sudah mempersiapkan dia. Karena Salomo itu mengandalkan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa saya ini adalah milik pusaka Tuhan. Sehingga dalam pekerjaannya, dalam apa yang dia kerjakan, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, adik-adik. Dan adik-adik juga perlu tahu bahwa saya ini adalah milik pusaka Tuhan. Dimanapun adik-adik, mulai dari dikandung, dari rahim orang tua, dibentuk, dikandung 9 bulan sampai lahir, itu adalah karena siapa? Campur tangan Tuhan. Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga adik-adik bisa apa? Menjadi seperti sekarang, sudah lahir, sudah besar, dan bisa memiliki cita-cita yang besar. Jadi adik-adik tidak usah takut memiliki cita-cita apapun dalam kehidupan kita ini, adik-adik. Tetapi kita harus memiliki cita-cita dan harapan bahwa Tuhan akan campur tangan. Seperti Raja Salomo, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan. Seperti adik-adik baca di dalam kitab Tawarik pasal 2 Tawarik ayat 1, di situ adik-adik, kitab Tawarik 1 ayat 1 sampai dengan 13. Di situ adik-adik baca di ayat 10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda,
kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaiknya pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakannya engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Firman Tuhan sungguh luar biasa adik-adik. Raja Salomo meminta kepada Tuhan, berikanlah sekarang hikmat dan pengertian. Di ayat 10, 2 Tawarik adik-adik baca di situ. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Dan ayat yang ke-12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepada siapa? Kepada Salomo. Karena Salomo mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya pada waktu pemimpinan Raja Daud pada waktu itu Tuhan tidak berkenan membangun bait suci Allah di Yerusalem pada waktu itu. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatannya. Dan dia diberikan kepada Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia menyadari bahwa saya ini adalah milik pusaka Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Seperti adik-adik juga di rumah, bahkan pun di sekolah. Janganlah kita bangga atas diri kita sendiri. Apa yang kita miliki adik-adik, kepintaran, kecerdasan, bahkan pun harta yang diberikan kepada kita, kemewahan, kecukupan harta benda, adik-adik perlu menyadari bahwa itu adalah semua adalah pemberian dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Raja Salomo di sini, dia menyadari bahwa semua ini adalah milik pusaka Tuhan. Sehingga hikmat kebijaksanaan itu di 2 Tawarik pasal 12 itu diberikan kepada Raja Salomo. Pengertian diberikan, harta benda dan kemuliaan, dan semuanya diberikan kepada Raja Salomo karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti adik-adik, janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan menciptakan adik-adik, Tuhan memberikan napas, Tuhan memberikan kepintaran, keberhasilan. Kalau adik-adik nanti suatu saat berhasil, Tuhan akan persiapkan masa depan yang cerah kepada adik-adik. Dan adik-adik juga diberikan bahwa akan berkarya dalam kehidupan adik-adik untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk beribadah impah, rajin beribadah impah. Dan kita menjadi saluran berkat kepada siapapun adik-adik. Jadi adik-adik jangan egois atau sombong kalau adik-adik pintar, tetapi kita harus banyak membantu kepada orang lain juga. Mungkin orang lain atau teman kita di sekolah dia kurang pintar, tetapi sadarilah adik-adik, mungkin dia itu banyak problema atau dia kurang belajar sehingga dia tidak mendapatkan nilai yang baik, tetapi karena sesuatu dan lain hal, tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kepintaran, kecerdasan kepada kita, karena kita ini adalah milik pusaka dari Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan adik-adik sombong, bangga atas apa yang adik-adik miliki dalam kehidupan. Dan adik-adik juga perlu memiliki cita-cita dan harapan. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang lebih layak nanti. Dan adik-adik harus selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dan Tuhan akan berkarya atas kehidupan adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan, baik pada saat ini belajar dari rumah ke sekolah, bahkan cita-cita adik-adik apapun yang adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, yakinlah bahwa hikmat dan pengertian, kebijaksanaan itu Tuhan berikan. Seperti Raja Salomo pada saat dia memimpin bangsa Israel dan dia membangun bait suci Allah, Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya.
Jadi adik-adik harus memiliki cita-cita dan harapan, karena Tuhan yang akan bekerja buat adik-adik. Tuhan yang akan selalu campur tangan. Janganlah takut memiliki cita-cita dan harapan. Semua itu adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan akan menyiapkan apa yang adik-adik perlukan, baik itu dalam bangku sekolah, apapun yang diperlukan dalam kehidupan adik-adik, kebutuhan adik-adik, Tuhan akan campur tangan. Dan adik-adik diingatkan di sini bahwa jangan lupa rajinlah mengikuti ibadah impa, rajinlah membaca Alkitab, berdoa, berhubungan kepada Tuhan. Kehidupan adik-adik akan dijamin, Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang cerah. Marilah adik-adik hidup setia mengiring Tuhan, karena adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita berdoa. Kita merespon firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan sudah memberitakan firman-Mu pada saat ini. Semoga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini kami dapat mengerti, kami dapat pahami, dan kami dapat perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah adik-adik impa yang sudah mengikuti ibadah impa di rumah mereka masing-masing bersama dengan kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Berkati dalam aktivitas mereka. Bahkan pun Tuhan kami berdoa, mereka sudah mengikuti ujian tengah semester dalam sepanjang minggu lamanya. Bahkan pun adik-adik kami yang sementara mengikuti ujian tengah semester, Tuhan berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, pengertian seperti Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Begitu jugalah Tuhan akan berikan kepada adik-adik kami. Dan baik kami sebagai kakak layan, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang kami sampaikan itu benar-benar melalui firman Tuhan, melalui karya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi terang dan dalam kehidupan anak-anak kami, bahkan pun kehidupan pribadi kami. Bapa, kami berdoa buat anak-anak impa kami pada saat ini yang merayakan ulang tahun kelahiran. Berkati mereka Bapa. Mereka mengucap syukur dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka, sukacita yang melimpah, sehingga mereka lakukan jalani dalam sepanjang 1 tahun lamanya, sehingga pada saat ini mereka mengucap syukur karena pertambahan usia. Kami berdoa juga buat anak-anak impa kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka Bapa, sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah impa. Namun pun mereka melalui media sosial beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, datanglah di tengah-tengah mereka, beracara kepada mereka, sehingga mereka tidak mengurangi semangat mereka untuk beribadah dan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak impa yang lain yang tidak sempat beribadah pada saat ini. Tuhan, ketuklah pintu hati mereka sehingga mereka beribadah impa bersama-sama kami di minggu yang akan datang. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, karena anak-anak ini adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan sepanjang minggu ini, dan Tuhan akan memberkati mereka bersama kedua orang tua mereka. Orang mereka yang kasihi, apapun mereka kesulitan mereka, Tuhan akan memberikan sukacita melimpah dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap semangat mengikuti IMPA di minggu setiap ibadah IMPA. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Baiklah adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan berkati adik-adik. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu bisa menjadi pedoman bagi adik-adik di kehidupan keseharian adik-adik. Sekarang untuk merespon firman kita, mari kita menyanyikan Bapa di sorga